perempuan memiliki jenggot, seseorang yang memiliki jenis kelamin ganda memiliki jenggot, maka di sini dikatakan fayujibu isalul ma'u libasartihi ma walau kana kasufa, maka wajib basuhan air wudunya itu tidak hanya bagian luar jenggotnya itu sampai menyentuh kulitnya, wajib itu sampai menyentuh kulitnya. Kok Ustaz beda? Kalau laki-laki tadi itu jenggot tebal cukup bagian luar saja. Sekarang perempuan dia memiliki jenggot tebal cukup harus menyentuh sampai ke kulitnya. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Ada satu kaidah dalam usul fikih dikatakan an-nadhiru kal ma'dum. Jadi perempuan yang tadi yang berjenggot atau seseorang tadi yang memiliki jenis kelamin ganda kemudian dia berjenggot, itu adalah peristiwa langka. Peristiwa langka, Bu. Jadi kaidah usul fikih mengatakan suatu peristiwa langka an-nadhiru kal ma'dum. Suatu peristiwa langka itu dianggap itu tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana indaka antal alimul hakim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semua, alhamdulillah. Silaturahmi itu penting kata Rasulullah. Salah satu keuntungan silaturahmi itu adalah bahwa kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. InsyaAllah pada sore hari ini kita lanjutkan ta'lim kita. Sebelum kita mulai, kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila khadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa adwadihi wa dhurriyyatihi wa dhami qarabatihi syairillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Lanjut lagi dengan membaca sholawat tibil qulub. Masih ingatkan sholawat tibil qulub? Insyaallah. Ibu Ustazah Asri, sholawat tibil qulub. Coba pimpin teman-teman sholawat tibil qulub sebelum kita mulai ta'lim kita ini. Sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wasallim. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan hati kita adem dengan tibil qulub. Tibil qulub itu artinya apa, Bu? Penyembuh hati. Sholawat penyembuh hati. Hati yang lagi luka, lagi sakit, itu kalau sering baca sholat tibil qulub insyaallah akan sembuh. Pada hari ini kita lanjut membahas kitab Fathul Qarib Al-Mujib karya Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi. Ini seorang ulama, kalau ibu-ibu tahu, seorang ulama yang masyhur bermadhab Syafi'i kita punya. Beliau kelahiran Gaza, Palestina, yang mengarang kitab
Fathul Qarib Al-Mujib yang kita pelajari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas rukun wudu atau fardu wudu yang pertama. Apa sih yang kemarin sudah kita bahas? Yaitu niat. Niat itu kemarin jatuhnya di mana, Bu? Jatuhnya niat itu? Masya Allah, lupa lagi nih. Jatuhnya niat kemarin itu sesuai dengan sifat air. Sifat air itu apa? Dia mengalir dari yang tertinggi ke yang rendah. Dia tidak mengalir dari rendah ke tinggi. Dalam basuhan wajah kita, maka harus dimulai dari sini. Tuh. Jadi membasuh wajah itu jatuhnya niat itu pada saat basuhan pertama dari wajah di sini nih. Nawaitu wudu'a li raf'i hadasil asghari fardhon ilai ta'ajat tuh mulai. Dia bukan mulai di sini cuci tangan, tidak. Mulai jatuhnya di sini. Cukup kalau mau pas kita membasuh tangan ini membaca bismillah. Niat itu jatuh baru di sini. Saya ulangi lagi nih, supaya jangan lupa. Ini diamalkan ini. Kalau sering kita sholat, insya Allah pasti ingat. Tuh, basuh pertama ambil air wudu, basuh bujab. Pas dia di sini baru nawaitul wudu'a li raf'i hadasil asghar fardhon lillahi ta'ala. Tuh, itu niat. Niat itu sangat penting. Kalau suatu amalan ibadah itu tidak ada niat, maka amalan ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Itu berdasarkan hadis Nabi yang sering saya sampaikan. La yuqbalullahu min amalin abdin illa khalisan wabtagu wajhu rabbi. Jadi niat itu tidak akan diterima amalan seorang hamba kecuali niatnya itu apa? Karena Allah. Khairul mu'minin niatul mu'min, kata Rasulullah, khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maka niat itu penting. Maka dia termasuk salah satu rukun atau fardu wudu. Pertama niat. Hari ini kita akan bahas rukun wudu yang kedua. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Telah berkata al-musannif, pengarang kitab Fathul Qarib Al-Mujib, Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi, semoga Allah merahmati beliau. Wa tsani ghuslu jam'il wajhi. Rukun wudu yang kedua, fardu wudu yang kedua itu adalah membasuh seluruh wajah. Sering kita basuh wajah dalam wudu, insyaallah. Ketika wudu pasti kita basuh wajah. Tapi yang menjadi pertanyaannya, Bu, basuhan wajah itu dari mana startnya? Kemudian itu sampai di mana? Dia mulai dari mana? Panjangnya itu dari mana wajah kita sampai di mana? Kemudian lebarnya wajah kita itu sampai di mana yang wajib itu terkena air wudu. Karena banyak kasus selama ini yang terjadi, orang itu wudu, tapi bagian dari wajahnya itu ada yang tidak terkena air wudu. Kelihatannya itu dia sudah wudu, padahal sesungguhnya itu belum wudunya itu dengan sempurna. Dijelaskan di sini. Basuhan wajah mulai batasan atas daripada wajah kita itu wahadduhu tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban. Batas atas daripada wajah kita itu dimulai antara tempat tumbuhnya rambut kepala. Tempat tumbuhnya rambut kepala ghaliban. Tapi tempat tumbuh rambut kepala ini yang ghaliban, orang yang normal.
Karena ada orang yang rambutnya itu bagian depan kepalanya itu, di atas kepalanya itu tidak ada rambut, bagian belakang ada rambut. Bagian depan ada sedikit rambut, di tengahnya botak, di belakangnya tidak ada rambut. Jadi mereka yang botak begitu itu, maka mereka harus mengikuti apa? Orang yang normal, ghaliban. Itu ukurannya. Startnya dari mana? Tempat tumbuh rambut kita sini. Kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang botak ke bagian depan rambutnya itu, ikutin. Lihatin orang yang normal itu, di mana batasan tumbuh rambut itu. Tahu ya? Itu batasan atasnya. Wa akhirihi al-lahyain. Batasan bawahnya al-lahyain. Apa dia maksud dengan al-lahyain? Batasan atasnya itu adalah batasan tumbuh rambut, itu kepala kita atau wajah kita. Batasan bawahnya itu adalah al-lahyain. Apa yang dimaksud al-lahyain? Wa humal admani alladhani yambutu alaihima al-asnanu as-sufla. Yang dimaksud dengan al-lahyain itu adalah dua buah tulang, di mana dua buah tulang ini tumbuh pada kedua buah tulang itu gigi bagian bawah. Mana ini? Ini. Coba ibu-ibu pegang ini kedua tulang. Karena di dalam tulang ini tumbuh gigi. Batasan atas tadi berapa? Di sini. Tumbuh rambut. Batasan bawah tulang. Ini banyak yang selama ini kita gini saja. Ininya belum itu. Perhatikan ibu. Terlihat sempurna wudunya, padahal bagian dari wajah itu belum terkena air wudu. Tidak sah wudunya itu. Insyaallah. Jadi kedua tulang, yang mana di kedua tulang itu tumbuh gigi bagian bawah. Itu batas bawahnya. Yastami'u muqaddamuhuma fil dhaqni. Kedua tulang itu bertemu pada bagian depan dagu. Coba ibu pegang dari belakang tulangnya ini, kedepankan. Ini kedua tulang ini, antara tulang yang samping kanan kiri ini berpisah kan Bu, jauh. Maka kedua tulang ini akan bertemu di dagu depan. Ya kan Bu? Terputus enggak? Ada yang ibu-ibu yang terputus enggak tulangnya itu? Nyambung. Tuh. Siapa tahu ada yang terputus di sana. Bertemu di dagu, Bu. Kedua tulang itu bertemu di dagu. Wa muakharuhuma fil udhuni. Dari dagu ditarik lagi ke belakang, batas akhir belakang tulang itu adalah batasan pada kedua telinga kita. Ingat Bu, perhatikan. Jadi batasan bawah wudu ini harus terkena basahan air wudu. Batasan atasnya rambut kita yang tumbuh, itu batasan atas kita berwudu. Itu panjang, mulai batasan atas wudu kita sampai batasan bawah. Wahaddu ardon. Bagaimana batasan samping kiri kanan wajah kita itu? Dari mana saja sampai di mana saja? Kalau atas bawah kan sudah tahu, Bu. Batasan kiri kanan wajah itu dari mana saja, Bu? Di sini jelaskan dijelaskan ma bainal udhnain. Batasan kiri kanan wajah kita itu kulit yang berada di antara dua telinga. Berarti ini. Batas telinganya mana ini, Bu? Ya, Bu? Kulit yang berada di antara dua telinga. Kita. Di atasnya kepala, rambut, tumbuh rambut. Bawahnya kedua tulang tumbuh gigi. Samping kiri kanannya batasan telinga. Ada yang kita begini. Ini bagian belakangnya tidak kena air ini, Masya Allah. Langsung sangat bahaya itu.
Seolah nanti setelah ini dikoreksi wudhunya itu benar-benar harus wajah kita itu terbasuh dengan air wudhu. Berikutnya, wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kathifun wajaba isalul ma'u ilaihi ma'al basarati allati tahtahu. Apabila ada pada wajah itu bulu, apabila pada wajah itu ada rambut, bulu atau rambut, sya'run. Apakah bulunya itu tebal ataupun tipis? Apa sih bulu yang ada pada wajah itu kita tuh? Ini. Yang kedua kumis. Ya, Bu. Apabila ada bulu alis pada wajah kita, bulu kumis pada wajah kita, apakah bulunya itu khafifun, dia tipis, atau kathifun, atau bulunya itu tebal, maka wajaba isalul ma'a ilaihi ma'al basarati allati tahtahu. Wajib air itu sampai celah-celah rambut itu sampai menyentuh kulit daripada alis kita. Jangan hanya begini, dikasih air begini saja, tapi air itu harus menyentuh kulit alis. Begitu juga kumis. Jangan bagian ininya saja, bagian luar kumis kita, tapi harus menyentuh sampai kulit. Tuh, Bu. Wa ammal lihatur rajul al-kasifu, dan adapun jenggot laki-laki al-kasifu, di mana jenggotnya itu tebal. Bagaimana ukuran tebalnya? Bi allam yara al-mukhatibu basartaha min khilaliha. Ukuran tebal jenggot seorang laki-laki itu apabila orang yang dia ajak bicara, dia melihat jenggotnya namun tidak tampak kulit bagian dalamnya. Yang terlihat itu karena saking tebalnya jenggotnya dia itu, yang tampak itu hanya jenggotnya saja, kulitnya tidak lihat. Jadi laki-laki yang jenggotnya panjang, maka di sini dikatakan fayakfi ghuslu dhahiriha, cukup kita basuh. Bagi laki-laki, tolong nanti kasih tahu suami yang punya jenggot tebal, cukup ketika berwudu itu basuh zahirnya saja, bagian luarnya saja jenggot itu, tidak perlu air itu sampai ke dalam. Tahu ya? Tidak perlu air itu sampai, tidak, cukup di bagian luar saja. Itu dulu saya pernah antar seorang ulama dari Pakistan, bahasa Arab, jenggotnya mereka kan begini, tinggi-tinggi itu. Itu kalau wudu ulama itu begini aja, dia ambil wudu itu, tidak sentuh sampai ke dalam. Jadi laki-laki yang jenggotnya tebal. Bi khilafil al-khafifah, beda kalau laki-laki yang jenggotnya tipis. Kalau jenggotnya tipis, fahiya ma yara al-mukhatibu basartaha. Standar tipisnya bagaimana itu? Standar tipis, orang yang ada bicara ketika dia memandang jenggotnya itu kelihatan kulit bagian bawahnya. Jadi kalau ada jenggot laki-laki masih ada kelihatan kulit-kulitnya itu. Di sini dikatakan maka fayujibu isalul ma'u libasartihi ma fayujibu isalul ma'a libasartiha. Maka wajib itu air itu sampai menyentuh kulit. Kalau jenggot panjang tadi hanya bagian luar saja, kalau jenggot tipis dia harus sampai menyentuh kulit, basuhannya itu, basuhan air wudunya. Wa bi khilafin lihyati imra'atin wa khuntha. Ada lagi kasus berbeda kalau seorang perempuan yang memiliki jenggot. Ada kasus begitu, Bu. Ada perempuan itu persis sama laki-laki, gennya itu sama laki-laki. Dia memiliki jenggot. Wa khuntha, atau seseorang yang memiliki jenis kelamin ganda tapi dia memiliki jenggot. Pada dirinya itu ada jenis kelaminnya perempuan, ada jenis kelamin laki-laki itu ada di dia. Kedua-duanya fungsi. Orang ini memiliki jenggot. Perempuan memiliki jenggot, seseorang yang memiliki jenis kelamin ganda memiliki jenggot.
Maka di sini dikatakan fayujibu isalul ma'u libasartihi ma walau kana kasufa, maka wajib basuhan air wudunya itu tidak hanya bagian luar jenggotnya itu sampai menyentuh kulitnya, wajib itu sampai menyentuh kulitnya. Kok Ustadz beda? Kalau laki-laki tadi itu jenggot tebal cukup bagian luar saja. Sekarang perempuan dia memiliki jenggot tebal cukup harus menyentuh sampai ke kulitnya. Bagaimana hukumnya itu Ustadz? Ada satu kaidah dalam usul fikih dikatakan an-nadhiru kal ma'dum. Jadi perempuan yang tadi yang berjenggot atau seseorang tadi yang memiliki jenis kelamin ganda kemudian dia berjenggot, itu adalah peristiwa langka. Peristiwa langka, Bu. Jadi kaidah usul fikih mengatakan suatu peristiwa langka an-nadhiru kal ma'dum. Suatu peristiwa langka itu dianggap itu tidak ada. Karena jarang terjadi pada perempuan itu jenggot. Kalau ada perempuan yang berjenggot, dia harus basuh jenggotnya itu bukan hanya bagian luar tapi harus menyentuh kulit.